Iya, bersedia. Baik, terima kasih Pak. Saya izin untuk bertanya tentang beberapa hal. Pertanyaan pertama yaitu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral, kita dapat memisahkan hal itu. Saya melihatnya dari kasus contoh kasus. Kalau kasus tersebut dia kalau kedua-duanya benar, maka itu berkaitan dengan dilema etika. Namun jika di antara dua kasus ini, misalkan dua kasus ini ada yang salah, satu salah dan satunya benar, maka itu merupakan, bagi saya itu merupakan rujukan moral. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai pendidikan? Ya, kalau untuk saya sendiri, apabila kasus ataupun kepentingan tersebut berkaitan dengan kurikulum, maka konsultasinya langsung dengan Wakasek bidang kurikulum. Kalau berkaitan dengan kesiswaan, maka kasus tersebut saya konsultasikan dengan Wakasek kesiswaan itu sendiri. Selanjutnya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pemecahan kasus-kasus yang biasa Bapak alami? Jadi untuk yang pertama, kasus itu saya lihat dulu apakah dia termaksud rujukan moral ataukah dia termaksud dilema etika. Kalau dia berkaitan dengan rujukan moral, itu saya lebih mudah untuk menyelesaikannya karena jelas mana yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, namun kalau misalkan kita diperhadapkan pada dilema etika, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, saya tetap konsultasi dulu. Yang pertama saya lakukan adalah mengkonsultasikan hal tersebut dengan sesuatu yang berkepentingan. Contoh, misalkan ada siswa yang bermasalah gitu, diperhadapkan pada posisi apakah dia harus dikeluarkan benar, tidak dikeluarkan juga posisinya benar, maka konsultasinya langsung dengan bagian kesiswaan itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika? Yang paling pertama yakni komunikasi. Jadi komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan masalah yang akan diproses. Kemudian yang kedua, dilema etika ini kan kedua-duanya benar, maka yang saya akan pertimbangkan itu adalah, yang sering saya lakukan adalah saya mengambil yang memiliki resiko terkecil. Jadi misalkan diperhadapkan pada masalah dan kita harus benar-benar dua-dua. Misal ada seorang siswa memberi kasih keluar dari sekolah, dia benar. Kemudian ditahan di sekolah juga dia benar. Tetapi kita melihat resiko terkecil. Jadi kita mengambil resiko terkecil daripada permasalahan yang ada. Kita diperhadapkan dari dua pilihan yang berbeda. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Yang paling mendasar dalam mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra. Nah, tetap saya kembali ke hal-hal yang perlu saya lakukan adalah komunikasi. Karena komunikasi yang baik, maka hasil pemikiran yang baik pula yang akan kita hasilkan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Untuk jadwal yang paten itu tidak ada, tetapi saya melihat dulu apakah permasalahan yang ada itu apakah harus segera diselesaikan, karena ada permasalahan yang memang kita harus saat itu kita langsung menyelesaikannya. Kalau tidak, itu bisa merembet ke masalah yang lebih besar.
Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, faktor ataupun seorang yang mempermudah saya untuk menyelesaikan kasus ataupun permasalahan itu tadi kita melihat dulu kasusnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan contoh guru yang tidak masuk, maka kurikulum. Berkaitan dengan siswa bermasalah, maka itu berkaitan dengan kesiswaan. Baik Pak, sekarang pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan ini? Bagi saya, pengalaman ataupun hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari pemecahan masalah, baik itu dilema etika itu sendiri, bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Kita perlu menjalin komunikasi yang baik dengan melihat sisi daripada masalah tersebut. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini meminta waktu Bapak untuk menanyakan beberapa hal. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia. Oke, terima kasih Bapak. Saya di sini bertanya tentang beberapa hal. Ya, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Berhubungan dengan pertanyaan yang Ibu Dewi sampaikan tadi, yang pertama adalah saya memahami konsep tentang dilema etika atau rujukan moral itu sendiri. Yang pertama saya harus perlu memahami konsepnya, sehingga nanti pada saat proses untuk tindak lanjut, maka permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Baik. Untuk yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, saya menjalankan proses pengambilan keputusan untuk kasus dengan dua kepentingan yang sama-sama benar ini, atau yang biasanya mengandung kebajikan. Yang pertama, saya harus mengidentifikasi nilai atau prinsip utama dari kasus itu. Kemudian yang kedua, saya harus menganalisis dampak, apakah sisi dampak negatif atau positif. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang pernah terjadi? Ya, kalau berbicara dengan kasus yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang saya pimpin, yang pertama adalah saya harus mengidentifikasi masalah atau kesempatannya. Jadi pada dasarnya harus jelas dulu masalahnya yang harus nanti akan dipecahkan, sehingga ini tidak akan berimbas. Pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini pernah terjadi? Silakan Bapak. Ya, kalau berbicara mengenai hal-hal apa saja yang sudah saya lakukan dalam pengambilan keputusan, yang pertama saya harus tahu dulu bahwa titik permasalahan ini adalah permasalahan yang harus segera diatasi atau tidak. Sehingganya ini pasti akan bermuara pada satu prosedur yang memang benar-benar tepat. Jadi yang pertama, saya harus punya refleksi pribadi. Artinya ada pengetahuan dasar terkait dengan kasus atau permasalahan yang terjadi. Yang kedua, saya harus bisa menggunakan sistem hak asasi manusia dan keadilan. Bapak, untuk pertanyaan yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini
merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini sempat terjadi? Ya, salah satunya adalah adanya konflik nilai individu dan kelompok. Ini sangat-sangat urgent sebenarnya ketika ada konflik nilai antara individu dan kelompok. Yang kedua adalah adanya tekanan atau konsekuensi sosial. Baik Bapak, yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sering Bapak jalankan? Ya. Nah, kalau untuk kasus-kasus yang dalam kategori ringan dan mudah diatasi, maka itu saya bisa selesaikan di tempat saat itu juga. Tetapi kalau misalnya kasus ini adalah harus membutuhkan beberapa informasi dan komunikasi, maka ini saya harus perlu mengumpulkan informasi lebih dahulu dari pihak-pihak terkait, sehingga nanti bentuk penyelesaian yang saya akan lakukan atau hasil penyelesaiannya itu memang benar-benar bisa terproses dengan baik. Untuk yang berikutnya, pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk seseorang itu ada. Dalam hal ini adalah tim. Kita membentuk sebuah tim untuk nanti bagaimana bisa menggali informasi-informasi yang nanti akan mendukung dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, kalau berbicara mengenai faktor, yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah kita harus memiliki etika pribadi yang kuat. Nah, seseorang dengan etika pribadi yang kuat ini pasti akan lebih mudah untuk mengidentifikasi dan mengatasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Baik Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kalau untuk pembelajaran yang bisa saya petik dari kasus yang terjadi khususnya pada kasus dilema etika ini, yang pertama adalah setiap permasalahan yang didapatkan itu memang benar-benar untuk dipikirkan matang-matang terkait dengan penyelesaian kasusnya, sehingga nanti ini akan menjadi sebuah dampak yang baik kepada orang lain. Yang kedua, dengan proses atau prosedur yang tepat atau prosedur yang sesuai, maka akan melahirkan sebuah pengambilan keputusan yang tepat. Jadi mungkin itu Bapak wawancara dari saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.